Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam beraktivitas dan keberkahan dalam menjalani seluruh kegiatan kita, sehingga dengan itu kita berpeluang mendapatkan bekal terbaik yang dapat kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih rahmat dan surganya insyaallah. Teman-teman, di antara perbuatan yang dinilai mengandung dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dosa pada perbuatan menghilangkan satu nyawa. Dalam bahasa kini sering disebut dengan pembunuhan. Bahkan pembunuhan ini selain dikecam dalam Al-Quran, diberikan satu peringatan yang sangat tegas, juga digolongkan oleh Nabi SAW pada satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat, membinasakan boleh jadi dalam arti hadirkan satu hal yang tidak nyaman dalam kehidupan di dunia, membinasakan ketenangan, membinasakan kebahagiaan, membinasakan satu harapan, dan juga memberikan satu kondisi yang binasa saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Artinya, dosa ini memberikan satu pengaruh yang sangat buruk, baik bagi kehidupan dunia pun dengan kehidupan akhirat. As-sab'ul mubiqat, satu di antara 7 itu ialah qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh satu jiwa, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, oleh ketentuan yang berlaku. Di dalam surah ke-17, surah Al-Isra, di ayat ke-33, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan satu larangan yang sangat keras tentang dosa ataupun perbuatan yang dimaksud, pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian sekali-kali menghilangkan nyawa seseorang, membunuh seseorang, kecuali pada sesuatu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku, oleh hukum yang berlaku, dengan alasan yang dibenarkan. Bahkan dalam satu kasus di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 93, jika korbannya adalah korban dari satu pembunuhan berencana, bahkan dia adalah sosok yang beriman, seorang muslim, seorang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat 5 ancaman bagi pelaku pembunuhan berencana yang korbannya adalah seorang muslim atau bahkan orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida," dan siapapun yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan terencana, dan korbannya adalah satu orang beriman, sosok muslim yang yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dia potensi dapatkan? Fajazauhu jahannam. Dia terancam dengan neraka jahannam, bukan sekedar neraka, tapi neraka jahannam. Khalidan fiha, dijamin kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu, dan ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan oleh Allah siksa yang sangat berlipat. Ayat ini tentu turun untuk memberikan kesan pencegahan yang kuat pada satu hal yang sangat membinasakan. Membunuh seseorang dalam kehidupan di dunia ini tentu memutus harapan ia untuk mengumpulkan banyak nilai-nilai kebaikan, memberikan kontribusi yang positif dalam nilai kehidupan berkemanusiaan. Membunuh cita-cita dia, membunuh, menghentikan semua proses kebaikan yang mungkin sedang ia tenun, dan tentunya juga membunuh, menghentikan berbagai macam ragam kegiatan positif, amal soleh yang mungkin sedang ia siapkan.
Untuk itu, kemurkaan Allah lahir dengan menghadirkan 5 ini, sekaligus memberikan sebuah pengingat. Jangan sampai terjadi hal yang demikian. Sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita bahwa setiap perbuatan yang buruk itu, yang kadarnya bisa menghancurkan, memutus berbagai harapan, atau extraordinary crime, tentu ancamannya pun sedemikian tinggi. Pembunuhan, narkotika, dan kegiatan-kegiatan sejenis mendapatkan ancaman yang tidak ringan di dalam pasal-pasal hukum positif. Undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, bahkan terancam juga dengan pidana mati. Oleh karena itu, wajar jika hukum dunia saja sedemikian ketat, maka hukum akhirat pun sedemikian dahsyat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah saddu dzari'ah dalam ilmu ushul fiqih, untuk mencegah seseorang bertindak di luar batas kewajaran sehingga terperosok pada resiko yang demikian besar. Nah, untuk itulah kemudian hukum ketat dihadirkan supaya tidak dilakukan. Artinya kalau ada orang yang sengaja melakukan dan telah mengetahui ancamannya, telah mengetahui potensi hukumannya, maka orang ini memang sedang berada dalam kondisi di luar batas kemanusiaan. Untuk itulah bagi kita yang berkehidupan, hadirnya ayat-ayat ini, hadis ini, sekaligus juga bahkan pasal dalam undang-undang yang kita dapati di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hukum positif, kitab undang-undang hukum pidana, memberikan sebuah langkah pencegahan kepada kita, memberikan satu gambaran perisai kepada kita agar tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang bukan sekedar merusak, tapi dapat menghancurkan masa kini dan masa depan. Yang kedua, bila pun ada orang yang telah masuk pada lingkup itu, maka tetap ada jalan untuk kembali. Sepanjang ia berkehidupan, Allah masih memberi kesempatan kepada siapapun agar ia mau bertobat, mau kembali untuk mendapatkan perubahan-perubahan, pencerahan-pencerahan yang mengarahkan ia pada jalan hidup yang lebih baik. Quran surah ke-39 misalnya, Az-Zumar di ayat 53, ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, sampaikan, viralkan pada seluruh hamba-hambaku. Duhai hamba-hambaku, Allah langsung memanggil, duhai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa yang begitu berlebihan, israf, berlebihan dalam berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan untuk kembali memperbaiki diri, membuka lembaran hidup yang lebih baik, memperbaiki keadaan yang sebelumnya bahkan berada dalam kondisi yang gelap. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan itu bila pelakunya mau kembali bertobat, mengakui, menyesali, berkomitmen untuk merubah diri. Untuk itu, bila pun ada orang-orang yang terlibat dalam satu dosa yang dimaksudkan, misal yang sekarang sedang viral, yang menimpa seorang sosok perempuan di tahun 2016 yang sekarang viral dibicarakan, dan ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam proses pembunuhan dimaksud sampai sekarang belum ditemukan, maka setidaknya apa yang kita sampaikan ini memberikan satu himbauan agar sebaiknya dan alangkah itu yang terbaik dilakukan untuk menyerahkan diri, kemudian bertobat, dibandingkan dengan akan selalu diliputi dengan kegelisahan, ya, penyesalan, kegelapan, tidak pernah tenang. Apakah nyaman berkehidupan seperti itu dan mendapatkan ancaman bila tidak benar-benar bertobat, sampai kemudian setelah wafat pun keadaannya masih terancam? Akan lebih baik bila kemudian berusaha memperbaiki diri, menyerahkan diri, memperbaiki hidup, meminta maaf pada keluarga korban, minta maaf pada masyarakat yang mungkin juga terdampak pada hal demikian. Setelah itu berusaha untuk membuka lembaran hidup yang baru, menunggu waktu kapan kita kembali kepada Allah dalam kebaikan, dan semoga dengan itu Allah mengampuni kita seperti apa yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Itu lebih baik ditempuh dibandingkan dengan berbagai macam pilihan-pilihan yang tidak positif untuk didapatkan. Pun demikian, bagi siapapun yang hadir di sekitarannya, akan lebih baik untuk bisa
mendorong para pelaku, orang-orang yang terlibat demikian untuk memperbaiki diri, alih-alih menutupi atau juga menyembunyikan atau bahkan mengubah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tentu ini akan menimbulkan dampak baru, dosa yang baru, dan yang paling beresiko adalah menimbulkan satu potensi yang tidak baik untuk semuanya saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun yang berperan memfasilitasi pada satu keburukan, ia tidak akan lepas dari konsekuensi dengan orang yang melakukan itu semua karena peran-peran yang telah ia lakukan. Untuk itu saudara-saudariku, jauhi berbagai tindakan-tindakan merusak, menghancurkan. Jangan sampai terjadi, apalagi seorang muslim yang menghilangkan nyawa orang lain. Dan bila pun ada yang terjadi hal yang demikian, segera bertobat, segera perbaiki, segera kembali pada jalan yang benar. Dan semoga Allah melindungi kita, melindungi bangsa kita, melindungi negara kita, merukunkan, memberikan kedamaian, dan meridhai kita semua sebelum kita berpulang kepadanya. Semoga bermanfaat. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.